Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Andi Yuliani, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Unit Kerja SMP Negeri 3 Kahu, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda lakukan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1, yang pertama yaitu kesuksesan pembelajaran ketika murid dapat menyelesaikan tugas dan mendapatkan nilai bagus. Nah, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang kedua, murid harus patuh, tenang, duduk rapi, dan fokus pada guru. Karena apabila tidak seperti demikian, maka saya menganggap bahwa murid itu nakal. Yang ketiga, guru mendominasi pembelajaran dan murid pasif. Metode pembelajaran yang saya terapkan masih menggunakan metode ceramah. Di dalam pelaksanaannya, saya yang lebih dominan, sementara murid hanya diam dan mendengarkan. Murid tidak terlibat aktif dan suasana kelas membosankan. Yang keempat, guru kurang memahami karakteristik anak. Di sini saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik anak. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pendidikan yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pendidikan yang memerdekakan. Yang ketiga, pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman artinya bahwa kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada. Kodrat alam berhubungan juga dengan karakter dasar anak. Kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran, sekarang guru harus lebih mengenal teknologi agar mampu menyesuaikan dengan kondisi. Seyogyanya, guru mampu menyesuaikan penggunaan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mampu melayani berbagai gaya belajar, baik audio, visual, maupun kinestetik. Pendidikan yang memerdekakan artinya pendidikan yang membuat siswa belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan yang dimiliki. Pendidikan yang menuntun artinya pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mampu memperbaiki laku dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Prinsip yang saya yakini terkait pendidikan adalah setiap orang lahir dengan kodrat yang unik, di mana tidak ada satupun yang sama antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing mereka tetap dikembangkan sesuai dengan bakat bawaan yang dimiliki secara optimal. Cerminan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diterapkan di kelas. Yang pertama yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, memfasilitasi peserta didik dengan mengembangkan potensi dan kemampuannya sesuai bakat dan minat
atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian menerapkan sistem AMONG, menuntun bukan menuntut. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus kita terapkan di dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.